Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi, Nasihin, beserta PPG PAI, berasal dari SDN 1 di Korajaya, Kecamatan Agung, Kabupaten Tulang Barat, Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan mengutarakan tentang pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Materi atau bahan pembelajaran merupakan entitas yang harus dipelajari peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. Materi atau bahan ajar ini bisa berbentuk teori, konsep, rumusan, pengetahuan, keterampilan, cara dan tahapan dalam mempraktekkan atau melaksanakan sebuah nilai yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Bahan tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka lain macamnya. Lebih lanjut, menurut para ahli, bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi, fasilitas, atau pembelajaran, standar, parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan struktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Berikutnya, bahan ajar untuk bisa meraih tujuan sebagai berikut. 1. Menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa berasal. Yang berikutnya, nomor 2, meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah siswa agar dapat mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit didapat. Adapun manfaat dalam pembelajaran, pengembangan bahan ajar untuk pendidik, instruktur, atau guru. 1. Dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah didapat. Yang kedua, sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Yang ketiga, menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara siswa dengan pendidik. Ini dikarenakan siswa bisa lebih menaruh hormat lebih kepada guru. Yang keempat, wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas ketika membuat dan mengembangkan bahan ajar. Dan yang kelima, adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum dan pas dengan keperluan dan siswa itu sendiri. Keenam, angka kredit bisa menjadi lebih banyak dan bisa digunakan menjadi buku untuk disebarluaskan. Yang berikutnya, manfaat pengembangan bahan ajar untuk siswa atau peserta didik. 1. Aktivitas pembelajaran akan lebih nyaman dan menarik hati siswa. 2. Waktu luang untuk belajar secara mandiri bisa lebih banyak sehingga ketergantungan terhadap guru menjadi berkurang. Dan yang ketiga, bisa memudahkan siswa untuk memahami setiap kompetensi yang harus diraih. Adapun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Pertama, bahan ajar harus melakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Yang kedua,
Salah satu semangat atau motivasi belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Yang ketiga, feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Dan yang keempat, meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menapaki tangga, selangkah demi selangkah untuk meraih tujuan yang diinginkan, dan seterusnya. Dan itulah yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.